Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah warung soto yang terkenal dengan hidangan lezatnya. Warung ini dikelola oleh Pak Karman, seorang pria parubaya yang dikenal ramah dan murah senyum. Namun, di balik senyumannya yang hangat, tersembunyi rahasia gelap yang mengancam kehidupan banyak orang. Warung soto Pak Karman selalu ramai dikunjungi warga desa setiap hari. Soto yang disajikan selalu segar, dengan berbagai menu tambahan seperti gorengan dan sambal yang menjadi favorit pelanggan. Pak Karman dikenal sebagai pengusaha sukses, dan banyak yang memuji keterampilannya dalam mengelola warung tersebut. Namun, ada satu orang yang merasa ada yang tidak beres di balik kesuksesan Pak Karman. Orang ini, sebut saja dia Rudi, sering merasakan ketidaknyamanan ketika berada di warung tersebut. Suatu hari, Rudi tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan tersembunyi di belakang warung yang sebelumnya tidak pernah dia sadari keberadaannya. Sejak itu, kecurigaan Rudi semakin kuat. Ia mulai memperhatikan bahwa Pak Karman sering keluar malam dan kembali dengan wajah yang tampak lelah dan gelisah. Perasaan curiga ini semakin kuat ketika Rudi mendengar bisik-bisik dari beberapa pelanggan yang merasa ada sesuatu yang aneh di warung tersebut. Suatu malam, Rudi memutuskan untuk mengikuti Pak Karman dan melihatnya mengunjungi seorang dukun yang dikenal misterius dan tidak pernah berbaur dengan warga desa. Dukun ini dikenal dengan nama Dukun Alang-Alang, seorang pria dengan penampilan menakutkan dan aura mistis yang selalu menyelimutinya. Pak Karman tampak sangat tunduk dan patuh pada Dukun Alang-Alang, membuat Rudi semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, Rudi mendengar rumor dari beberapa warga bahwa warung soto Pak Karman diduga menggunakan pesugihan, sebuah praktik gelap yang melibatkan tumbal dan ritual mistis. Meskipun awalnya sulit dipercaya, ketidaknyamanan yang Rudi rasakan, ditambah tanda-tanda aneh yang semakin jelas, membuatnya semakin khawatir. Pada akhirnya, Rudi memutuskan untuk mengungkap penemuannya kepada kepala desa. Dengan hati-hati, ia menceritakan apa yang telah dia lihat dan dengar. Pak Karman, yang akhirnya didesak oleh warga, mengaku bahwa ia memang telah melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Ia menjelaskan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan Dukun Alang-Alang, dan sebagai imbalannya, ia harus mengorbankan seorang bayi sebagai tumbal. Pengakuan ini mengejutkan seluruh desa, dan dalam sekejap, warung soto yang dulunya ramai berubah menjadi tempat yang ditinggalkan dan penuh ketakutan. Pak Karman akhirnya diasingkan dari desa, dan Dukun Alang-Alang menghilang tanpa jejak, meninggalkan warisan gelap yang masih menghantui desa kecil itu hingga kini. Ketika rahasia gelap Pak Karman terbongkar, desa yang biasanya damai berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan kecemasan. Banyak warga yang merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah situasi yang mencekam ini, Hadi, seorang tokoh agama yang dihormati di desa, berusaha untuk menenangkan warga. Dengan sikap bijaksana, Hadi mencoba mendekati Pak Karman secara pribadi dan meyakinkannya untuk mengakui kesalahannya serta mencari jalan keluar yang lebih baik. Meskipun Pak Karman menolak ajakan tersebut, Hadi tidak menyerah. Ia kemudian memimpin ritual pembersihan di warung soto Pak Karman, berusaha mengusir energi negatif dan mengembalikan ketenangan di desa. Pak Karman, yang awalnya adalah seorang pria yang hidup dalam kemiskinan, sebenarnya hanya ingin memperbaiki hidupnya. Warung sotonya yang kecil dan sepi pengunjung hampir bangkrut, dan dalam keputusasaan, ia akhirnya membuat perjanjian dengan Dukun Alang-Alang. Perjanjian tersebut mengharuskan Pak Karman untuk melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Jika ia berhenti memberikan tumbal, seluruh kekayaannya akan hancur, dan ia akan kehilangan semua yang telah ia peroleh. Dalam ritual pesugihan yang diikutinya, Pak Karman terpaksa menculik bayi dari desa atau membayar orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia untuk mendapatkan tumbal. Setiap kali ia berhasil melakukan ritual tersebut, warung sotonya semakin ramai, dan kekayaannya terus bertambah. Namun, Pak Karman mulai merasa bersalah atas perbuatannya, terutama ketika bayangan gelap selalu menghantuinya. Meskipun demikian, ia terus terperangkap dalam siklus mengerikan itu, memberikan tumbal agar kekayaannya tetap bertahan. Dari luar, Pak Karman tampak seperti seorang pria yang ramah dan dermawan, tetapi di dalam dirinya tersimpan kegelapan yang luar biasa.
Keberhasilannya sebenarnya adalah hasil dari pesugihan yang mengerikan dan tidak bermoral. Dia sadar bahwa suatu hari, tumbal yang dia berikan akan membawa akibat fatal, tetapi ia sudah terlalu terjerat dalam keserakahan dan tidak bisa lagi mundur. Pak Karman adalah simbol dari keserakahan manusia yang rela melakukan apa saja demi kekayaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Pesugihan yang ia lakukan mengharuskannya mengorbankan bayi yang masih hidup, yang kemudian dijadikan bahan utama soto yang dijualnya. Setiap kali soto itu disantap oleh pelanggan, rasa mistis dari ritual tersebut membuat siapapun yang memakannya merasa ketagihan dan terus kembali. Ritual pengorbanan ini dilakukan setiap malam Jumat Kliwon atau saat bulan purnama. Ritual tersebut dilaksanakan dengan sangat rahasia, hanya dihadiri oleh Pak Karman, dukun alang-alang, dan beberapa orang terpilih yang telah terjerat dalam pesugihan tersebut. Mereka berkumpul di tempat yang tersembunyi, di mana aroma dupa dan lilin memenuhi udara, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Pak Karman tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, tetapi keserakahan telah menguasai dirinya. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, ia dapat menemukan cara untuk lepas dari kutukan yang telah ia buat sendiri, meskipun ia tahu bahwa penebusan itu mungkin tidak akan pernah datang. Warung soto Pak Karman yang dulunya ramai dan menjadi pusat perhatian warga, kini berubah menjadi tempat yang penuh misteri dan ketakutan. Di balik kesuksesan warungnya, tersembunyi rahasia gelap yang melibatkan ritual pesugihan mengerikan. Pak Karman telah membuat perjanjian dengan roh-roh gaib untuk meningkatkan kekayaannya dan membuat sotonya terkenal. Namun, perjanjian ini datang dengan harga yang sangat mahal, tumbal nyawa bayi-bayi tak bersalah. Setiap kali Pak Karman melakukan ritualnya, ia harus memberikan tumbal tersebut agar roh-roh gaib yang melindungi usahanya tetap puas. Jika ia gagal memenuhi perjanjian itu, roh-roh tersebut akan menghancurkan hidupnya. Setelah setiap ritual selesai, Pak Karman harus mematuhi serangkaian pantangan yang ditetapkan. Salah satunya adalah tidak ada satupun orang yang boleh mengetahui rahasia ini. Selain itu, Pak Karman harus memastikan warung sotonya selalu ramai oleh pelanggan, karena jika warungnya sepi, kekuatan gaib yang melindunginya akan melemah. Meskipun sukses secara materi, bayang-bayang dari bayi-bayi yang telah ia korbankan terus menghantui hidupnya. Ketika Pak Karman gagal memenuhi tuntutan dari ritual tersebut, warung sotonya mulai kehilangan kekuatannya. Suara-suara mistis dan penampakan mengerikan mulai muncul, mengganggu para pelanggan yang datang. Keadaan ini membuat warung soto yang dulu berjaya menjadi bangunan terlantar yang dihantui oleh roh-roh marah. Pada akhirnya, warung soto Pak Karman menjadi bangunan yang rusak dan terbengkalai. Dinding-dindingnya retak, meja dan kursi yang dulu dipenuhi pelanggan kini berdebu dan lapuk. Suara-suara aneh sering terdengar dari dalam bangunan tersebut, menambah aura mistis yang mengelilinginya. Beberapa paranormal pernah diundang ke desa untuk melakukan ritual pembersihan spiritual di warung tersebut, dengan harapan dapat mengusir energi negatif yang menghantui tempat itu. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, warung soto itu tetap menjadi tempat yang angker dan ditinggalkan. Pak Karman akhirnya harus menghadapi masa lalunya yang kelam. Meskipun masa depan tampak suram, ia berusaha untuk memperbaiki hidupnya dengan dukungan dari beberapa warga desa yang masih peduli. Namun, kenangan akan dosa-dosa masa lalunya terus menghantui, mengingatkan Pak Karman akan bahaya dari keserakahan dan praktik pesugihan yang mematikan. Setelah rahasia pesugihan di warung soto Pak Karman terungkap, situasi semakin memanas. Pak Karman akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Kasus ini menjadi sorotan besar di masyarakat karena melibatkan praktik mistis yang kontroversial dan ilegal. Bukti-bukti yang kuat, termasuk penemuan altar dan barang-barang ritual di warungnya, menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menangkap Pak Karman dan memulai proses hukum terhadapnya. Pak Karman dihadapkan pada berbagai tuduhan serius, termasuk pembunuhan dan praktik pesugihan. Proses pengadilan yang panjang dan melelahkan membuat reputasi Pak Karman hancur. Ia menghadapi berbagai tekanan, baik dari masyarakat yang marah maupun dari proses hukum yang ketat. Dalam pengadilan, Pak Karman akhirnya mengakui kesalahannya dan mencoba untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun, penebusan dosa tidaklah mudah.
Hukumannya mencakup penjara dalam waktu yang sangat lama. Di penjara, Pak Karman harus bertahan hidup di bawah tekanan dari sesama narapidana, yang tidak segan-segan mengingatkan dan menghukumnya atas kesalahan yang telah dia lakukan. Meski ia berusaha untuk bertobat dan memperbaiki dirinya, beban masa lalu terus menghantuinya. Pak Karman berusaha mencari kedamaian batin dan pengampunan, tetapi dampak dari kejahatannya tetap membekas. Kisah hidupnya menjadi pengingat tentang bahaya pesugihan dan konsekuensi serius dari perbuatan yang melanggar moralitas dan hukum. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki diri, beberapa kesalahan tidak dapat sepenuhnya diperbaiki, dan dampaknya bertahan lama dalam hidup seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Selama di penjara, kondisi kesehatan Pak Karman perlahan-lahan memburuk. Dia dihantui oleh bayang-bayang dosa masa lalunya, yang semakin memperberat beban psikologis yang harus dia tanggung. Keluarganya yang telah lama menjauh mencoba melupakan masa lalu yang kelam, memilih untuk tidak hadir dalam hidupnya lagi. Pak Karman menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, dengan penyesalan yang dalam. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bahaya mencari kekayaan dan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak benar. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati, dan penyesalan selalu datang terlambat. Tidak ada yang bisa menghapus dampak dari tindakannya, dan cerita ini menjadi peringatan bagi mereka yang mencoba menempuh jalan yang salah demi kekayaan dan kekuasaan.